Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang arus listrik dan hantaran listrik. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Pada hukum Ohm yang akan kita bahas adalah arus listrik, kemudian hambatan dan tegangan listrik. Dan untuk hukum Kirchhoff sendiri yang akan kita bahas adalah jumlah arus yang masuk dan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang hukum Ohm. Nah, bunyi hukum Ohm itu sendiri menyatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, silahkan dilihat video berikut ini. Yang dimaksud dengan tegangan adalah baterai. Ini baterai itu merupakan tegangan atau sumber arus listrik atau beda potensial, sama. Kemudian hambatan di sini, hambatan itu sebagai lampunya. Nah, simpulan dari hukum Ohm bahwa tegangan itu sama dengan mendorong arus listrik. Tegangan itu bisa mendorong arus listrik. Jadi ketika tidak ada tegangan, maka tidak mungkin ada arus yang mengalir. Jadi tegangan sangat penting. Kalau tegangannya besar, arusnya besar. Tegangannya kecil, arusnya juga kecil. Dan yang kedua adalah hambatan. Bagaimana dengan hambatan? Hambatan itu dia sifatnya adalah menghambat arus mengalir. Jadi ketika di sini ada hambatan lampu, maka arusnya dia akan terhambat. Kalau ada dua lampu, maka dia arusnya yang tadinya besar menjadi kecil dan seterusnya. Next. Nah, sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi besarnya kuat arus. Yang pertama adalah beda potensial atau tegangan. Simbolnya V dengan satuan volt. Perhatikan analogi hukum Ohm berikut. Nah, beda potensial, contoh ini air dengan ketinggian yang berbeda. Semakin tinggi ketinggiannya, maka arus yang mengalir semakin besar. Tetapi kalau diturunkan ketinggiannya, maka arus yang mengalir lebih kecil. Nah, jadi beda potensial atau beda ketinggian itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini beda potensialnya besar. Sebelah kiri banyak, sebelah kiri sedikit. Lihat arus yang mengalir. Ini arus yang mengalir deras, kencang, arus yang mengalir besar. Kenapa? Karena beda potensialnya besar. Bagaimana dengan yang satunya ketika beda potensialnya kecil ini? Perbedaannya sangat kecil. Arus yang mengalir juga kecil. Nah, jadi beda potensial itu sangat berpengaruh terhadap arus yang mengalir. Nah, ini adalah hubungan antara tegangan dengan arus. Kalau tegangannya besar, tegangannya naik, arusnya juga ikut naik. Ya, artinya apa? Tegangannya besar, arusnya ikut besar. Tegangannya kecil, arusnya ikut kecil. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua baterai terpasang. Yang sebelah kanan ada satu baterai terpasang. Nah, ini akan ada perbedaan jelas. Arus yang mengalir lebih besar yang dua baterai. Kenapa? Karena tegangannya berbeda, lebih besar. Perbedaan tegangannya lebih besar. Sedangkan ini beda potensialnya kecil. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya. Semakin besar beda potensial, maka semakin besar kuat arus yang mengalir. Dan sebaliknya, semakin kecil beda potensial, semakin kecil pula kuat arus yang mengalir. Ini dinamakan dengan hubungan berbanding lurus. Besar ikut besar, kecil ikut kecil, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah hambatan. Hambatan listrik. Hambatan listrik simbolnya adalah R dengan satuan Ohm. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada lampu sebagai hambatan, kemudian V, tegangan atau beda potensial. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa hambatan itu sifatnya menghambat arus. Kalau hambatannya kecil, otomatis arusnya besar.
kebalikan. Nah, di sini ini satu lampu, ini dua lampu. Kalau dua lampu berarti hambatannya lebih besar. Berarti arusnya bagaimana? Arusnya dia pasti kecil. Beda dengan ini. Ini yang menghambat cuma satu, ini yang menghambat ada dua. Sehingga arusnya kecil. Semakin besar hambatan, semakin kecil kuat arus yang mengalir. Dan hubungannya adalah berbanding terbalik. Kenapa? Kecil ini menjadi besar, besar menjadi kecil. Artinya dia kebalikan. Nah, berikut adalah rumus hukum Ohm. Nah, rumus hukum Ohm dari tiga variabel tadi, ada V itu tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Kita bisa membuat rumus ini menjadi rumus segitiga, di mana yang di atas adalah V, kemudian di bawah adalah I sama R. Keterangannya, V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah arus listrik satuan ampere, dan R adalah hambatan. Kita bahas contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Di sini ada sebuah rangkaian dengan V dan arus 2 ampere dan hambatan 6 ohm. Jika hambatan pada rangkaian adalah 6 ohm dan arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere, berapakah tegangan atau beda potensial baterai? Kita bahas. Nah, pertama yang diketahui dulu. Diketahui R sudah ada di sini 6 ohm, kita tulis. I 2 ampere. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah beda potensial. Berarti apa? V, betul. Rumusnya kita tulis. V sama dengan I kalikan R, VIR. Kita masukkan yang sudah ada, yang sudah diketahui kita masukkan. I sama R, kita masukkan 2 sama 6. V kita tulis lagi. Kenapa? Karena yang ditanyakan. Sehingga V-nya 2 kali 6 sama dengan 12 volt. Jadi tegangan baterai adalah 12 volt. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita bahas soal yang kedua. Ini hampir sama, cuman mencari variabel yang lain. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada V, ada I, ada R. Jika hambatan pada rangkaian adalah 10 ohm, ini R-nya 10, tegangan sebesar 80 volt, ini 80 volt, berapakah kuat arus yang mengalir? Yang ditanyakan I. Diketahui R-nya 10. Nah, di sini kemudian V-nya tegangan berarti 80. Yang ditanyakan adalah I. Kita tulis rumusnya, kita pakai VIR saja biar lebih tidak banyak hafal rumus yang kita hafalkan. V-nya kita masukkan 80, I-nya kita tulis lagi karena yang ditanyakan, dan R-nya kita masukkan 10. Kemudian 10 pindah ruas ke kiri, perkalian menjadi pembagian. Sehingga menjadi 80 bagi 10. Nolnya bisa kita coret, sehingga 8 bagi 1 sama dengan 8 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 8 ampere. Selanjutnya kita bahas hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff yang pertama. Bunyi dari hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus yang mengalir atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Jadi misalnya di sini ada percabangan. Nah, ini dibagi menjadi dua. Misalnya ini 10 ampere terbagi menjadi 2, menjadi ini 5 ampere, ini 5 ampere. Totalnya adalah 10 ampere. Arus yang masuk sama dengan arus yang mengeluar. Misalnya ini arus yang masuk 10 ampere. Keluarnya ada 5 sama 5. Jadi totalnya harus sama. Kalau masuknya 10 ampere, keluarnya juga 10 ampere. Nah, perhatikan analogi hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 sehingga kalian lebih paham. Nah, ini adalah video pancuran 7 batu Raden. Ya, kita lihat di sini ada 7 sumber air ya, yang mengalir. Nah, di sini perhatikan ada 7, berarti dia ada 7 arus yang air yang keluar. Nah, ketika kita tampung, maka akan menghasilkan total yang sama. Misalnya di sini ada arusnya ada 7, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Maka keluarnya juga ada 7.
Ya. Di arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk 7 ampere, yang keluar juga harus 7 ampere. Itu yang dinamakan dengan hukum Kirchhoff 1. Nah, kita lihat lagi di sini videonya. Ada 7 mata air, kemudian keluarnya ini ketika digabung menjadi satu, maka akan menjadi sama. Ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada titik percabangan. Ini harus dipahami betul-betul. Di mana titik percabangannya di sini? Yang masuk mana? I1 sama I2, dia masuk ke titik percabangan. Yang keluar mana? I3, I4, dan I5. Ini yang keluar. Ini yang masuk, I1 dan I2. Ini keterangannya, jika I1 5 ampere, I2 8 ampere, berarti yang masuk berapa? 5 tambah 8. Yang keluar ada 3 sama 6 ampere. Maka berapakah dari ini? Kita bahas. Jawab. Rumusnya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk mana? I1 sama I2. Kita jumlahkan I1 tambah I2. Yang keluar ada 3. I3, I4, I5. Kita masukkan angkanya. I1 itu 5, I2-nya 8, I3-nya 3 ampere, I5-nya 6 ampere. I4 kita tulis lagi, karena yang ditanyakan. Sehingga kita proses 5 tambah 8 berarti 13. Sebelah kanan 3 tambah 6 sama dengan 9. Berarti 13 sama dengan I4 tambah 9. Kemudian kita proses 9, kita pindah ruas ke kiri. Plus berubah jadi min. Sehingga 13 kurangi 9, maka I4 sama dengan 4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada cabang I4 adalah 4 ampere. Jika kalian ada yang belum paham, silahkan kalian bisa bertanya melalui WA atau GCR IPA Fisika. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.